Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bepom. Bertemu lagi dengan saya Miranda dalam acara Simak Bepom, sharing santai berisi informasi untuk masyarakat. Lagi akan memberikan informasi nih untuk masyarakat dengan tema hari ini, yaitu penggolongan resiko dalam pendaftaran pangan olahan. Baik. Seperti biasa ya, saya hari ini tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Mbak Ana Fitri. Selamat sore Mbak Ana. Apa kabar? Baik Mbak Ana? Alhamdulillah baik. Di cuaca yang mendung ya. Ya, mendung dan hujan nih sebenarnya. Oke, nah Mbak Ana, untuk persingkat waktu nih, boleh kita langsung bahas saja di ini. Ya sahabat Bepom yang sedang menonton di rumah ini mungkin penasaran ini maksudnya penggolongan risiko ini seperti apa ya untuk pendaftaran pangan olahan. Nah, mungkin bisa diinfokan lebih dulu nih ya, awal mulanya ini seperti apa sebenarnya kok ada bahasan pendaftaran pangan olahan yang berbasis risiko. Ya. Mungkin kita flashback dulu ya sebentar ke tahun 2021 ya. 2021 di mana Presiden Joko Widodo ini meluncurkan secara resmi aplikasi online single submission risk based approach, jadi OSS RBA yang kita kenal seperti itu singkatnya ya, OSS RBA. Jadi aplikasi tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan sejalan juga dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Di dalam peraturan pemerintah tersebut, ini ada perizinan, salah satunya adalah perizinan tentang obat dan makanan. Itu. Jadi Badan POM ini mengembangkan juga aplikasi Direct RBA pom.go.id seperti itu. Jadi e-registration risk based approach. Jadi berbasis juga resiko. Ya, berarti memang diawali waktu Cipta Kerja ya Mbak. Iya. Sudah mulai nih. Nah, mungkin ini kan sebelumnya berarti di irek.com.go.id ya, kalau tidak salah ya, sebelumnya. Sahabat Bepom atau perusahaan yang pernah mendaftarkan izin dari Bepom mungkin paham nih ya. Oh ya dulu di irek.com.go.id, nah sekarang sudah update nih menjadi irek strip RBA ya, .com.go.id. Jadi ada penambahannya RBA. Ada penambahan risk based approach tadi ya Mbak Ana ya. Nah mungkin untuk yang baru ini boleh diinfo Mbak Ana ya. Jadi kira-kira kategorinya apa saja nih untuk risiko yang di laman RBA yang baru? Ya. Mungkin yang lama dulu ya. Yang lama dulu itu ada resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah dan sangat rendah ya. Kalau dulu 4 ya. Ada 4. Ya, ada 4. Nah, untuk yang risk based approach ini, yang RBA sekarang ini kita terapkan, ini ada 3 kategorinya. Jadi ada resiko tinggi, ada resiko menengah tinggi, dan yang terakhir ada resiko menengah rendah. Seperti itu. Disederhanakan ya Mbak. Iya, disederhanakan. Iya, seperti itu. Nah, ini kan sudah disederhanakan kan menjadi 3 nih. Nah, boleh diinfokan nggak nih Mbak Ana untuk sahabat Bepom kira-kira apa aja sih contoh-contohnya yang masuk ke risiko tinggi apa, menengah tinggi apa, dan menengah rendah juga apa? Panjang ya? Iya. Jadi untuk produk pangan untuk kategori resiko tinggi, terus ini kan resikonya tinggi ya. Ini misalkan ini adalah untuk produk pangan yang untuk ditujukan untuk kebutuhan gizi khusus. Nah, kita ada kategori pangan itu PKGK, pangan untuk kebutuhan gizi khusus. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk kelompok rentan ya, misal untuk lansia, untuk anak di bawah 3 tahun, untuk ibu hamil, dan mungkin ada penyakit tertentu seperti itu. Jadi dia lebih beresiko, jadi makanya tingkat resikonya itu lebih tinggi seperti itu. Juga ada
pangan, produk pangan itu yang diproduksi dengan teknologi tinggi. Sterilisasinya contohnya menggunakan pasteurisasi dan sebagainya. Jadi pangan-pangan tersebut itu rentan untuk tercemar atau terkontaminasi seperti itu. Jadi tingkat resikonya itu lebih tinggi daripada produk-produk yang lain. Yang untuk resiko yang kedua yaitu menengah tinggi ya. Menengah tinggi itu untuk produk pangan yang SNI, pangan SNI. Nah, pangan wajib SNI ini contohnya ada AMDK atau air minum dalam kemasan, nah, ada tepung terigu, ada minyak goreng, ya itu. Jadi pangan wajib SNI. Itu. Untuk yang ketiga yaitu resiko menengah rendah ya. Resiko menengah rendah. Jadi ini untuk pangan-pangan tanpa klaim, pangan-pangan dengan atau tanpa BTP. BTP ini bahan tambahan pangan yang tidak ada ADI-nya. ADI itu acceptable daily intake ya. Jadi dia tidak ada batas maksimalnya untuk penggunaan hariannya seperti itu. Itu kan contoh-contoh produknya ya. Nah, mungkin sahabat BPOM yang mau mengurus izin nih ya, atau yang sedang menonton ini sudah ada bayangan lah ya. Oh ya, berarti produk ini tuh sudah masuk ke risiko mana. Nah, sebenarnya saya tertarik ini Mbak. Tadi kan menengah tinggi tuh pangan yang wajib SNI ya. Nah, untuk pengurusan SNI sendiri nih Mbak, pengurusannya itu di BPOM juga kan atau di bagaimana nih Mbak? SNI-nya. Ya, ini kadang masih ada pelaku usaha yang bingung ya, bertanya ini bisa nggak diurus di BPOM ya, seperti itu. Jadi untuk sertifikat SNI-nya, sertifikat standar nasional Indonesia-nya itu pengurusannya bukan di BPOM ya, pengurusannya berada di Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Jadi pada saat pendaftaran produk yang kategori menengah tinggi tadi, BPOM hanya membutuhkan sebagai lampiran, sebagai data dukung untuk perizinannya, proses perizinannya. Jadi silakan diurus dulu, ya, diurus dulu di BSN, kemudian dilampirkan pada saat pengurusan perizinan edar di BPOM, seperti itu. Jadi perlu dibuat catatan ya untuk sahabat BPOM di rumah, untuk SNI itu pengurusannya di BSN ya, bukan di kami BPOM. Tetapi memang itu menjadi syarat untuk mengajukan pendaftaran produk yang benar ya. Jadi untuk yang mendaftarkan produk SNI, wajib SNI itu mohon untuk mengurus SNI terlebih dahulu ya. Karena itu menjadi syarat waktu pendaftaran. Jadi nanti jangan sampai terkendala ya pada saat perizinan. Oh, sertifikat SNI-nya mana? Ada sertifikatnya. Iya, seperti itu. Jadi diurus terlebih dahulu khusus untuk yang menengah tinggi ya. Nah, tadi sudah dibahas terkait contoh-contohnya juga. Dan sebenarnya saya juga penasaran untuk pangan olahan ini pendaftarannya kenapa sih harus dikategorikan? Nah, apa sih yang menjadi dasar penentuan produk ini tuh masuk ke risiko tinggi nih, ini harus ke menengah tinggi, ini sebenarnya apa sih dasarnya atau awal mulanya gitu ya? Saya penasaran sih, tapi untuk jawabannya ditahan dulu. Padahal saya sudah semangat itu. Sudah mau jawab ya Mbak Ana ya. Mohon ditahan dulu karena kita akan ada jeda iklan berikut ini. Jadi sahabat BPOM jangan kemana-mana, tetap disimak BPOM. Dan sebelumnya kami informasikan untuk sahabat BPOM yang sedang menonton acara simak hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan saja langsung di kolom komentar ya. Nanti akan kami bahas di sini ya, agar kami juga bisa memberikan informasi nih khusus untuk sahabat BPOM yang nonton untuk simak BPOM sore ini. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di simak BPOM. Beli obat, ingat BPOM, ingat ceklik. Beli suplemen kesehatan, ingat BPOM, ingat ceklik. Minum obat tradisional. Konsumsi obat tradisional, ingat BPOM, ingat ceklik. Beli kosmetik, ingat BPOM, ingat ceklik. Beli minuman, ingat BPOM, ingat ceklik.
Jadilah konsumen cerdas dengan selalu melakukan ceklik sebelum membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan. Ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Ingat BPOM, ingat ceklik. Oke sahabat BPOM, kembali lagi dengan kami di Simak BPOM dengan tema penggolongan risiko untuk penekan pangan olahan. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Mungkin sahabat BPOM yang mau bergabung nih, selamat datang. Nah, kita akan membahas nih lebih detail lagi. Tadi karena kita sudah bahas terkait awal mulanya ya, bagaimana penerka pangan itu sudah berbasis resiko nih sekarang. Lalu juga tadi ada 3 untuk pengkategoriannya. Nah, sekarang kita akan tanyakan nih ke Mbak Ana. Untuk penentuan ini, dasarnya ini seperti apa sih Mbak Ana untuk penentuan kategorinya ini? Baik, kita tidak serta-merta ya, tidak serta-merta dengan membagi misal pangan A langsung ke risiko yang tinggi, rendah atau menengah tinggi dan sebagainya. Itu ada analisisnya ya, ada analisis yang kita lakukan sebelumnya terkait resiko dari pangan olahan tersebut gitu. Jadi mungkin dilihat juga dari misal produk tersebut apakah dia gampang untuk tercemar dari mikroba misalnya. Jadi produk-produk yang gampang tercemar, gampang terkontaminasi oleh mikroba dan kapang atau kambil dan sebagainya itu nantinya ini akan menimbulkan foodborne disease atau penyakit akibat mengkonsumsi dari makanan yang tercemar seperti itu. Jadi semakin mudah produk tersebut terkontaminasi, semakin tingkat resikonya itu akan semakin tinggi seperti itu. Juga ada pendekatan terkait klaimnya, ya, klaim pada labelnya. Jadi banyak pengusaha atau pelaku usaha itu memasukkan klaim yang mungkin berlebihan atau overklaim bahwa makanan ini bisa menyembuhkan dan sebagainya. Padahal kan makanan ini bukan obat ya, bukan obat. Jadi untuk klaim pangan ini ada kategorinya sendiri gitu. Jadi beda dengan obat. Persyaratan khususnya juga. Iya, seperti itu. Juga perlu dipertimbangkan juga pada saat pengkategorisasian pangan ini. Ini juga terkait target konsumennya. Nah, seperti tadi ya yang disebutkan pada saat penggolongan ini target konsumen dari produk pangan tersebut ini siapa? Jadi apakah orang yang rentan, misal yang tadi ya balita atau ibu hamil atau orang dengan riwayat penyakit tertentu, misal diabetes dan sebagainya, itu semakin mereka beresiko terhadap pangan yang dikonsumsi. Nah, pangan-pangan tersebut ini semakin tinggi resikonya seperti itu. Terus tadi juga untuk pangan-pangan yang diolah dengan teknologi tinggi, kita harus melakukan pengawasan juga terkait produk-produk yang diproduksi dengan teknologi tinggi seperti itu. Tadi juga tadi klaim ya, mencantumkan klaim tadi, terus penggunaan bahan tambahan pangan ya, penggunaan bahan tambahan pangan semakin dia ada batas maksimumnya, semakin tinggi dia kategori seperti itu. Oke, berarti penentuannya memang banyak ya Mbak Ana ya, Iya. dari resiko bisnisnya, terus juga mungkin yang perlu diperhatikan ya untuk sahabat BPOM atau pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya ya, dilihat targetnya, kalau misalnya konsumennya, klaimnya mau apa, bahan-bahan yang digunakan, ini sangat menentukan dari risiko produk itu sendiri ya. Ini juga itu. bisa menjadi pertimbangan juga ya saat pendaftaran awal produk Iya. ya. Seperti itu. Seperti pada saat misal susu untuk dengan metode sterilisasi dengan pasteurisasi misal, nah, itu kan resikonya juga tinggi untuk tercemar di susu tersebut kan. Jadi perlu untuk
penggolongan risiko yang lebih tinggi susu tersebut. Ada juga ada pelakon khusus Iya. ya, terutama di saat alur produksinya. Iya. Produksi. Jadi tadi ini ya penentuan kategorinya. Nah sekarang mau tanya nih Mbak Ana, tadi perbedaannya kan yang lama dan baru penyederhanaan penggolongan. Nah untuk izin edarnya nanti yang akan terbit, nah ada bedanya nggak sih yang lama dengan yang baru nih izinnya? Ada ya. ya untuk pendaftaran dengan irek.com.go.id intinya artinya dengan yang lama. Nah yang lama itu kan keluarannya izin edarnya dengan 12 digit angka ya, 12 digit angka BPOM, RI, MD atau ML diikuti dengan 12 digit angka kalau yang dulu ya. Nah untuk yang sekarang yang IREK RBA, IREK yang berbasis resiko ini, nah ini BPOM, RI, MD atau ML-nya tersebut diikuti dengan 15 digit angka. 15 digit angka ini untuk mengakomodir ya tadi yang penentuan resiko tadi gitu. Berarti mau digitnya ditambah dan itu juga ada yang mengkodekan risiko Iya, seperti itu. Jadi dari 15 digit itu yang baru nih ya, 15 digit tersebut yang untuk angka yang pertama dari 15 digit tersebut, kalau dia berawalan 0, nah berawalan 0 itu menandakan bahwa tingkat resikonya itu menengah rendah. Seperti itu, menengah rendah. Terus untuk yang menengah tinggi, nah, dari 15 digit tersebut diawali dengan angka 1. Angka 1. Nah, untuk yang tinggi, nah, itu di iya, habis 0, 1, 2. Iya, seperti itu. Diawali dengan angka 2 dari 15 digit tersebut. Gitu. Berarti salah BPOM ini kayak siapa orang mau saya cek nih produk-produk yang ada di rumahnya nih ya. Berarti untuk produk-produk yang dikeluarkan sudah melalui sistem yang baru nih ya, buat sistem resiko. Berarti kita bisa cek nih dari 15 digit izin edarnya itu bisa kita tahu nih masuk ke resiko rendah ke tinggi menengah rendah, tinggi dan menengah tinggi ya, ya. Oh, berarti bisa kita cek ya, berarti kalau sudah ada ya. Nah, kan tadi tuh 12 digit ke 15 digit tuh Mbak Ana. Ya. Kan ada masa transisinya nih ya Mbak Ana perubahannya. Nah, kalau kita mau tahu nih, kalau 15 digit kan pasti udah tahu ya produknya ini baru nih, baru rilis nih, izinnya baru nih modelnya. Nah, kalau buat membedakan ini yang 12 ini yang masih aktif atau yang enggak itu gimana caranya Mbak Ana? Bisa dengan cek saja dengan aplikasi BPOM Mobile. BPOM Mobile jadi bisa di-download di App Store atau Play Store ya. Ini bisa langsung dimasukkan izin edar, nomor izin edar tersebut pada aplikasi tersebut, atau bisa juga melalui website cek bpom.com.go.id, bisa dicek tersebut. Jadi nanti dimasukkan terus dicari, nanti akan keluar informasi produknya seperti itu. Jadi kalau masih 12 digit bukan serta-merta sudah ini ya, sudah aktif lagi ya, sudah nggak aktif lagi ya. Jadi karena ini kan masih masa transisi ya, masih masa peralihan. Jadi sampai izin edarnya tersebut habis atau masa berlakunya habis, nanti bila mau diperpanjang nanti keluarnya akan 15 digit, atau kalau yang baru pendaftaran baru nanti langsung keluarnya 15 digit seperti itu. Itu perlu diperhatikan nih, jadi jangan wah ini berarti yang barunya 15 nih habis nonton simak kan, 15 pun ini 12 gitu kan. Itu masih diperbolehkan ya sahabat BPOM asal dia masih berlaku ya, masih aktif, dan itu bisa dicek di cek BPOM tadi ya, di laman cek bpom.com.go.id dan juga di BPOM Mobile. Nah, jadi boleh nih di download ya untuk ngecek nih apakah aktif atau tidak nih untuk izin edar ya, apalagi masa peralihan ini ya. Oke. Masa angkanya ya, bahannya. Oke, nah Mbak Ana, tadi kan sudah membahas nih sedikit-sedikit, sudah masuk ke pendaftaran. Nah yang paling penting ini mungkin yang ditunggu-tunggu juga nih sahabat BPOM yang sedang menonton ini, bagaimana sih alurnya, perbedaannya dari yang dulu dan yang sekarang untuk alur, dan itu mungkin masyarakatnya juga mungkin ya, karena ini pastinya ada yang berubah lah pasti dikit-dikit ya Mbak Ana. Nah jadi untuk terkait alur dan kesehatan mungkin kita akan bahas setelah jeda iklan dulu ya Mbak
Mbak ya. Jadi kita akan ada jeda iklan lagi dan kembali saya informasikan bagi sahabat BPOM yang sedang menyaksikan acara ini yang ingin bertanya nih terkait risiko pangan, boleh langsung saja ketik di kolom komentar agar dapat kami bahas di sini. Dan untuk itu, mari kita lihat dulu jeda iklan berikut ini dan kemana-mana tetap di simak BPOM. NIB ada Bu? NIB nggak ada tuh. Nggak ada yang dia. Survei? Aduh, bikin izin edar susah dan lama. Buat izin edar susah dan lama. Sudah tidak zamannya lagi. Biar cepat, ikuti prosedurnya. Biar cepat, penuhi persyaratannya. Biar cepat, daftar sendiri. Jangan pakai calo. Benar sekali. Sekarang zamannya perizinan sangat mudah. Untuk urus izin edar obat dan makanan, pastikan ikuti prosedurnya, penuhi persyaratannya, dan urus sendiri. Jangan pakai calo. Akses standar pelayanan publik Balai POM di Batam dengan mudah, kapanpun, dan dimanapun. Kami siap melayani. Nah, tadi kita sudah membahas terkait penentuannya, awal mulanya, contoh-contohnya. Nah, sekarang ya saat yang ditunggu-tunggu. Mengingat Batam ini juga banyak sekali ya pengusaha yang ingin mendaftarkan produknya, terutama untuk komoditi pangan ya Mbak ya. Jadi ini bisa menjadi informasi nih, silahkan dicatat sahabat BPOM yang sedang menyaksikan. Nah, untuk alurnya, alur dari pendaftaran pangan dengan risiko 3 tadi, nah bedanya apa aja nih Mbak? Kalau dari Untuk yang sudah pernah mendaftar di IREK sebelumnya, irek.pom.go.id, untuk kategori yang tinggi, kategori risiko tinggi ini masih sama alurnya dengan yang lama ya. Jadi di situ ada evaluasi terkait produknya seperti itu, karena dia kan kategorinya risiko tinggi ya. Jadi harus lebih ketat untuk diawasi ya. Nah, bedanya dengan yang baru ini untuk yang menengah tinggi dengan menengah rendah. Nah, ini berbeda karena di sini dipermudah oleh pemerintah. Kan dalam perizinan berbasis risiko ini kan tujuannya juga untuk mempermudah perizinan berusaha ya, perizinan berusaha. Jadi pada saat di produk resiko menengah tinggi, nah di situ hanya dilakukan validasi terhadap dokumen yang diupload melalui sistem IREK RBA seperti itu. Jadi nanti kalau sudah divalidasi dan SLA-nya atau timeline validasinya itu selama 5 hari kerja ya, 5 hari kerja oleh evaluator. Jadi kalau sudah lengkap, nah, itu sudah benar, ya, itu akan keluar sertifikat persetujuannya seperti itu. Istilahnya sertifikat persetujuan ya. Sertifikat persetujuan untuk resiko menengah tinggi ya seperti itu. Nah, untuk yang menengah rendah, nah ini juga dilakukan validasi terhadap dokumen seperti itu. Nah, ini evaluasinya atau SLA atau timeline-nya dari evaluasi tersebut hanya selama 1 hari kerja saja. Wah, itu udah pas sekali ya Mbak Ana ya. Sekali. Langsung terbit itu isinya. Iya, langsung terbit sertifikat pemenuhan komitmen. Ya, jadi nama sertifikat pemenuhan komitmen ya. Outputnya berupa sertifikat pemenuhan komitmen. Nah, di sini karena bunyinya, disebutnya sertifikat pemenuhan komitmen. Nah, di sini harus ada komitmen atau tanggung jawab penuh dari pelaku usaha tersebut. Nah, walaupun kan 1 hari kerja sudah keluar ya, sudah keluar izin edarnya, ini jadi pelaku usaha tersebut harus tetap bertanggung jawab secara penuh untuk pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label pangan olahan tersebut. Gitu. Jadi, dan ini
akan dievaluasi ya di sini selama 12 bulan ya, akan dilihat lagi pemenuhan tersebut. Berarti pengawasannya tipenya post market berarti ya, seperti itu. Jadi setelah sertifikatnya keluar, jadi kan udah dapat nih nomornya. Nah itu bisa disertakan di labelnya, di label pangan. Ya sudah dicantumkan, bisa untuk diedarkan produknya. Tapi yaitu harus memenuhi persyaratan tersebut selama 12 bulan ya, 12 bulan. Jadi kalau sudah 12 bulan dan evaluasi kembali itu belum bisa memenuhi, nah itu sertifikatnya akan dicabut seperti itu. Jadi memang ada sanksi pencabutan juga ya kalau tidak memenuhi komitmen dari menjaga mutu kualitas dari produk yang harus menjaga keamanannya untuk konsumen. Ya. Iya, jadi kalau sudah dipemudah nih sahabat BPOM untuk pendaftarannya dengan timeline-nya juga lebih singkat ya, lebih singkat. Jadi lebih dipermudah. Nah ini bisa menjadi catatan nih. Tapi yang perlu diingat yang tadi juga ya, untuk yang menengah rendah walaupun cepat tapi tetap harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya. Nah untuk itu kan untuk alur pendaftaran produknya ya di RBA. Nah untuk persyaratannya sendiri Mbak, persyaratannya kan biasanya kalau saya kan ada komposisi, rancangan label, masa simpan. Ya. Nah itu sama saja kah setelah yang berbasis resiko atau ada perbedaan nih dari masing-masing kategori? Ya. Karena yang resikonya tinggi nah itu harus tentu saja lebih lengkap ya untuk dokumen-dokumennya. Nah yang terutama di sini kalau untuk resiko tinggi dia harus menyertakan hasil analisisnya. Dia analisis dari laboratoriumnya seperti itu terkait produknya. Nah, seperti itu juga ada hasil analisis cemaran atau juga dokumen PMR-nya bila ada. PMR itu program manajemen resiko ya, bila ada itu saja ya. Untuk pangan resiko menengah tinggi, nah itu tadi kan untuk kategori pangan yang wajib SNI. Nah wajib SNI. Nah jadi ada tambahan kalau untuk yang menengah tinggi tersebut yaitu sertifikat SNI tersebut ya, persyaratannya harus ada karena dia memang wajib SNI seperti itu. Nah untuk yang lain sama seperti komposisi, alur prosesnya itu berarti sama ya, itu memang ada kekhususan ya, kekhususan untuk yang risiko tinggi dan juga menengah tinggi. Ya. Nah terus kalau untuk pangan yang mencantumkan ING ya, informasi nilai gizi. Nah itu hasil ujinya itu hasil analisa atau uji itu perlu dilampirkan juga nggak Mbak? Perlu ya. Kalau risiko rendah dan juga menengah tinggi ya perlu. Untuk produk yang mencantumkan ING informasi nilai gizi pada labelnya itu perlu mencantumkan hasil analisis ING-nya. Oh, tetap wajib ya. Jadi pengusaha sahabat BPOM ini boleh dicek lagi nih kalau yang ingin daftarkan produknya apa saja sih yang perlu dilengkapi. Nah itu kita lihat lagi nih untuk persyaratannya tadi ya sudah diinformasikan. Nah satu lagi, kalau pendaftaran kan pangan luar negeri kan juga ada nih, pangan impor ya, pangan impor produksi luar negeri maksudnya ya. Dan ini kan juga banyak nih apalagi di Batam ya, ini sering kita jumpai nih daerah perbatasan ya, perbatasan. Nah untuk pangan impor sendiri tuh ada persyaratan khusus nggak sih Mbak Ana atau sama saja nih dengan yang lainnya sudah produksi sendiri? Khusus untuk pangan impor ya, karena di sini daerah perbatasan ya, banyak importir biasa di sini. Nah di situ perlu ditambahkan dokumen terkait ini foto produknya, foto produk pada saat mau diimpor ke wilayah Indonesia. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah terkait terjemahan labelnya. Kan
label pangan tersebut kan berasal dari luar negeri ya, otomatis kan bahasanya bahasa asing, bahasa selain Indonesia, biar orang di Indonesia juga paham, jadi harus ada terjemahan dari bahasa pada label tersebut. Yang terakhir yaitu health certificate, seperti itu, atau free sale certificate ya di perusahaan sana. Berarti untuk perbedaannya itu yang Mbak untuk yang impor tuh berarti perlu dicatat nih sahabat Bepom, selaku importer atau distributor tuh berarti ditambahkan lagi nih ada ekstra ada tambah foto produknya, terus juga terjemahan label, terutama kalau memang labelnya tidak ada bahasa Indonesia ya, karena wajib ya Mbak Ana ya. Lalu juga ada sertifikat atau sertifikat dari negara yang dari negara manufakturnya ya yang akan kita impor. Berarti itu untuk terkait alur dan persyaratannya. Jadi kalau masih bingung, berarti kan banyak ya, banyak, terus masih bingung terkait produk saya ini masuknya kategori mana sih, masih bingung. Itu bisa dicek kembali di laman irec-rba.com.go.id. Berarti dalam itu ada disediakan menu untuk pengecekan ya Mbak? Iya, seperti itu. Jadi cek langsung produknya, dia bisa masuk kategori yang kategori resiko yang ini kan bisa dicatat tuh sama Bepom. Jadi di laman RBA itu juga disediakan menu ya untuk pengecekan kategori resiko. Bisa kategori pangannya juga. Kategori pangan banyak ya berarti Mbak Naya. Banyak tuh lengkap pokoknya kalau laman dari Bepom lengkap. Iya, jadi itu boleh tuh langsung diakses nanti sahabat Bepom di rumah. Jadi kalau mau tahu terutama terkait pendaftaran ya resiko mana kategori pangan juga bisa dicek di situ ya Mbak Naya. Kalau masih bingung lagi, telepon saja ke Bepom Batam. Nah ya benar sekali, itu yang saya mau katakan nih. Saya lihat ini kalau itu tidak ada yang bertanya ini, saya harapan ini belum ada bertanya karena berarti paham semua ya. Amin, paham semua, amin ya Allah. Nah kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan nih untuk sahabat Bepom yang sedang menonton, langsung saja ketik di kolom komentar ya. Nih kolom komentarnya juga ini aktif, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Tetapi jika nanti misalnya terbayangnya nanti kalau sudah setelah selesai nih, aduh gimana sih mau nanya, udah lewat nih live-nya, bisa juga kontak hubungi kita di nomor layanan Balai Pom di Batam, layanan informasi dan pengaduan Balai Pom di Batam di 0823 9220 1231. Nah nih Mbak Ana, kita sudah di agak penghujung acara ya, tapi sebelum kita tutup mungkin kita lihat jeda iklan satu kali lagi nih, ikutin intro yang terakhir. Selain kita menunggu nih, siapa tahu ini sudah mulai banyak nih yang punya pertanyaan yang buat kita bahas. Jadi sahabat Bepom jangan kemana-mana, tetap disimak Bepom. Kita saksikan dulu jeda-jeda berikut. Wah, lagi ada diskon ya Bu ya? Iya Bu, ini kita lagi diskon. Ini Bu, cocok nih untuk ibu hamil. Silakan Kak. Ada, ini lagi ada diskon. Dari bulan ini semua ya? Iya, diskon 20.000. Ini terobosan baru. Oh iya, silakan Kakak. Dari Eda. Nggak apa-apa, saya pakai bagus loh. Tapi kosmetik itu wajib udah izin dari Bepom. Kayaknya ini juga deh. Tapi ngecek izin edar gimana? Nah, kalau mau ngecek izin edar, aplikasi Bepom Mobile. Gunakan aplikasi Bepom Mobile untuk mengecek izin edar agar terhindar dari produk obat dan makanan palsu dan ilegal. Dengan Bepom Mobile, bisa cek izin edar, membaca berita, melaporkan iklan, dan melakukan pengaduan. Ini boleh nih Mbak Ana, kata-kata penutup lah untuk menutup acara kita di hari ini ya, terkait isu kepahlawanan yang mungkin perlu diketahui atau diingat nih oleh sahabat Bepom yang sedang menonton atau menyaksikan acara kita. Untuk hari ini ya, kita tadi udah mempelajari ya, ada 3 kategori resiko pada saat pendaftaran pangan olahan. Jadi ya, yang pertama yaitu resiko tinggi, yang kedua resiko menengah tinggi, dan yang ketiga adalah resiko menengah rendah. Jadi untuk pelaku usaha, jadi jangan takut lagi bahwa proses pendaftaran itu ribet atau sebagainya ya. Nah itu
pemerintah sudah sangat menyederhanakan proses perizinan ini. Jadi jangan ragu lagi untuk mendaftarkan izin edar dari produknya seperti itu. Jadi karena izin edar merupakan legalitas sekaligus jaminan dari pelaku usaha bahwa produknya itu aman untuk dikonsumsi seperti itu. Baik, nah ini perlu diingat nih sahabat Bepom, benar banget ya Mbak Ana ya. Untuk pelaku usaha untuk yang ingin menjual produknya ya, baik ya produksi sendiri maupun impor, izin edar itu adalah wajib ya, hukumnya wajib nih. Jadi ini memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan juga kalau untuk menjamin bahwa memang produk yang diperjualbelikan itu sudah memiliki kualitas, mutu ya, dan seterusnya, dan gizi yang sesuai juga dengan aturan yang berlaku ya. Nah, oke. Mbak Ana, terima kasih banyak ini untuk waktunya di sore ini sudah mau menemani saya ini untuk hujan-hujan ya. Ya, di tengah hujan gerimis ini ya, sudah mau menemani. Nah, tapi kalau ada yang mau tanya masih bingung, masih penasaran gimana pendaftarannya atau masih terkait dengan isu pangan, bisa tetap langsung hubungi kami saja di layanan informasi dan pengaduan Balai POM di Batam dengan nomor 0823 9220 1231. Silahkan dikontak saja kalau ada pertanyaan. Kami selalu buka kesempatan untuk sahabat Bepom yang ingin setiap hari ya, dari Senin sampai Minggu. Iya, Senin sampai Minggu. Kayaknya perlu kita kasih tahu juga nih jadwalnya Mbak Ana ya. Jadi kita memang buka layanan di WhatsApp ini Senin sampai Minggu ya. Iya. Jadi di hari Senin sampai dengan Kamis itu jam 8 sampai jam 16.30 ya. 16.30. Betul. Untuk yang di jam Jumat itu jam 8 sampai jam 4 sore, jam 16. Di Sabtu kita juga buka di jam berapa Mbak Ana? Jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Ya. Dan juga di hari Minggu di jam 1 dan sampai jam 4 sore ya. Jadi jam 13 sampai jam 16. Jadi kita selalu open nih, silahkan kalau ada teman yang bertanya boleh langsung saja chat ya, chat WA atau menelpon di nomor layanan tersebut ya. Atau bisa datang langsung. Bisa juga datang langsung ke Balai POM di Batam. Tidak puas dengan chatnya, bisa datangin langsung ya. Iya, tatap muka kami selalu ada ya. Jadi insya Allah kalau ada sih. Jadi bisa langsung datang ke kantor kami di nomor saya juga untuk berkonsultasi tatap muka langsung. Kalau untuk tatap muka Senin sampai Jumat saja ya. Senin sampai Jumat ya, tapi jangan Sabtu Minggu sahabat Bepom karena tutup ya kalau Sabtu Minggu ya. Jadi cukup Senin sampai Jumat saja, WA aja kalau mau Sabtu Minggu ya. Oke. Baiklah. Untuk itu kita tutup dulu ya Mbak Ana ya. Kita akan lanjutkan di esok hari dengan tim dan materi yang lebih menarik lagi. Jadi Mbak Ana terima kasih banyak untuk sudah menemani sore ini memberikan informasi untuk masyarakat dan sahabat Bepom. Jadi saya Miranda dan juga Mbak Ana kami pamit undur diri. Sampai jumpa di simak Bepom berikutnya. Dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.